Gautama dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang landasan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Poin A yaitu tentang Kepmendiknas nomor 232 U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Di dalam poin ini terdapat 7 bab dan 19 pasal. Di bab 1 ketentuan umum ada pasal 1 yaitu salah satu isi pasal tersebut ialah perguruan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan terdapat 3 pasal. Salah satu pasal tersebut ialah 1. Pendidikan profesional. Profesional terdiri atas program diploma, 1 diploma, 2 diploma, 3 diploma, dan 4 diploma. Bab 3. Beban dan masa studi terdapat 2 pasal, yaitu salah satu isi pasal tersebut ialah beban studi program dokter bagi peserta yang berpendidikan sarjana S1 sebidang sekurang-kurangnya 76 SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 semester dan lama studi selama-lamanya 12 semester. Bab 4. Kurikulum inti dan kurikulum institusional terdapat 5 pasal. Salah satu isi pasal tersebut ialah kurikulum pendidikan tinggi yang terdapat dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas A. Kurikulum inti, B. Kurikulum institusional. Bab 5. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdapat 4 pasal. Salah satu contoh pasal tersebut ialah terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Bab 6. Ketentuan peralihan terdapat 1 pasal. Isi pasal tersebut adalah dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana, program magister, program dokter, dan program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 tahun, terhitung sejak berlakunya keputusan ini. Bab 7. Ketentuan penutup terdapat 2 pasal. Salah satu contoh pasal tersebut ialah 1. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056 U1994 tentang pedoman penyusun kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan tidak berlaku. Dan sekarang kita masuk ke poin yang B. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045 U 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Pasal 1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Pasal 2. Tertulis keputusan mengenai kompetensi hasil didik suatu program studi. Pasal 3. Keputusan ini berisi tentang sifat kurikulum. Pasal 4. Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan atau penjelasan mengenai program studi dan lain-lain. Pasal 5. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%, 20-40%, 0-30%. Pasal 6. Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program pasca sarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam keputusan ini. Pasal 7. Dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program pasca sarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan. Pasal 8. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional tertanda tangan Malik Padjar. Kita lanjutkan ke poin yang C. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Dikti Kep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pasal 1. Visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MPK. Pasal 2. Misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Pasal 3. Kompetensi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.
Pasal 4, substansi kajian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Pasal 5, metodologi pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Pasal 6, status dan beban studi kelompok MPK. Pasal 7, penilaian hasil belajar dalam kelompok MPK. Pasal 8, kodifikasi dan sebaran. Pasal 9, deskripsi dan silabus. Pasal 10, persyaratan kualifikasi dosen mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama. Pasal 11, berisi keputusan terkait fasilitas pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama. Pasal 12, berisi keputusan terkait organisasi penyelenggaraan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MPK. Pasal 13, dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 38/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 14, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salaman keputusan ini disampaikan kepada semua Menteri Koordinator, Sekretaris Negara, Sekretaris Menteri 4, semua Menteri Negara, 5, Komisi 7 DPR, 6, Sekjen Depdiknas, 7, Inspektur Jenderal Depdiknas, 8, semua dirjen dalam lingkungan Depdiknas, 9, Ketua Lembaga Administrasi Negara, 10, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Sarya Sumantri Brojonegoro. 11, semua Ketua Direktur Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik dalam lingkungan Depdiknas. 12, semua Sekretaris Ditjen, Letjen, dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas. 13, semua koordinator perguruan tinggi swasta disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.